Shalom adik-adik. Shalom. Hai. Bagaimana kabarnya? Baik. Pastinya dahsyat, baik dan luar biasa ya. Yes. Oh ya, kakak mau tanya nih. Adik-adik pernah gak sih merasa bosan untuk memuji nama Tuhan? Pastinya gak pernah, bukan? Ya. Ya, kita gak boleh bosan untuk memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang sangat hebat dan sangat baik buat kita semua. Yuk kita awali ibadah kita dengan pujian Terima kasih Yesusku. Menjadi saksimu Tuhan, oh Yesusku, Kau cintaku, Kau pujaan hatiku. Ini hidupku miliki, hidupku sepenuhnya untukmu. Terima kasih Yesus. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kejadian kami dahsyat dan luar biasa Tuhan Yesus.
dan jiwa kami pun benar-benar menyadari ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bersamamu kami mampu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan mama dan papa yang baik buat adik-adik kami Tuhan, sehingga adik-adik kami dapat bertumbuh dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat bertemu kembali dengan adik-adik kami untuk beribadah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Yeay. Yuk, kita mau melompat, kita bersorak haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus yang terhebat. Amin. Amin. Yuk, sama-sama kita nyanyikan Dia yang terhebat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Yes. Tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Amin. Tapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan dulu ya. Kita pujikan Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibantu demikian hidupku di tanganmu dan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu
sempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan berjalan siap Bagaikan berjalan siap dibentuk, bidani di tanganmu dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Berubah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam sedang jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari adik-adik kita satu dalam doa, dan doa akan dibawakan oleh Tante Lisa. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan hari ini yang indah bagi kami agar bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam di hati kami dan dapat menjadi buah yang banyak bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak semua? Tante yakin anak-anak masih tetap semangat dan sukacita untuk beribadah sekolah minggu dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Tante mau tanya, anak-anak di sini semuanya tentu bersekolah. Kenapa anak-anak bersekolah? Lalu, kenapa juga anak-anak belajar, menghafalkan semua buku pelajaran yang begitu banyak, mengerjakan tugas-tugas yang begitu sulit dari guru kalian? Ya, mungkin ada yang menjawab, oh ya, aku
belajar giat supaya aku jadi pintar, supaya aku menjadi juara kelas, supaya aku bisa membanggakan papa mamaku. Lalu aku belajar giat, aku belajar dengan keras supaya nanti kalau besar aku bisa menjadi arsitek, aku bisa menjadi dokter, aku bisa menjadi pilot, aku bisa jadi presiden mungkin. Ya, semua itu sangat baik. Lalu saat anak-anak ke gereja, anak-anak seringkali diingatkan oleh guru-guru sekolah minggu, oleh orang tua kalian untuk selalu membawa Alkitab kalian. Dan bukan cuma untuk membawa, tapi untuk selalu membaca Alkitab kalian. Apakah gunanya anak-anak membaca Alkitab? Dan seringkali sepertinya cerita yang kalian dengar saat ibadah sekolah minggu, sepertinya ceritanya sudah pernah diceritakan, diulang-ulang lagi, dibaca ayat itu lagi. Apakah gunanya? Coba kita lihat di dalam Alkitab kita ya, apakah kegunaan anak-anak belajar mengenal Alkitab, belajar membaca Alkitab secara rutin, apakah gunanya? Coba kita buka di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi dari kecil anak-anak sudah diajarkan mengenal kitab suci. Apa kitab suci itu? Alkitab, firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu dapat memberikan hikmat kepada anak-anak dan menuntun anak-anak kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi anak-anak belajar mengenal Tuhan melalui membaca Alkitab yang adalah firman Allah, ya, perkataan Tuhan sendiri. Jadi kalau anak-anak mau menjadi anak-anak Tuhan yang lebih mengenal Tuhan lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih lagi, caranya adalah anak-anak rajin membaca Alkitab, ya, dan bukan hanya membaca sambil lalu saja, tapi juga anak-anak mengenal, mengerti apa yang anak-anak baca. Jadi itulah gunanya, ya, anak-anak membaca Alkitab, karena Alkitab itu dapat memberi hikmat yang dapat menuntun kepada keselamatan. Keselamatan itu bukan cuma keselamatan sampai selama kita hidup di dunia ini saja, tapi sampai kehidupan kekal, supaya kelak anak-anak kita semua bisa masuk surga bersama Tuhan selama-lamanya. Itulah gunanya anak-anak mengenal kitab suci, mengenal Alkitab, membaca Alkitab, ya. Lalu di ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, apakah tulisan diilhamkan Allah itu? Tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah Alkitab, ya, firman Allah yang anak-anak baca setiap kali anak-anak di rumah, saat anak-anak beribadah, itulah firman Allah, ya. Firman Allah itu memang ditulis oleh penulis-penulis Alkitab yang jumlahnya sangat banyak, sekitar 40 orang. Tapi ya, penulis-penulis itu yang menulis Alkitab itu semuanya menulis bukan atas kemauan mereka sendiri. Lalu mereka mengarang, menulis cerita seperti mereka menulis cerita dongeng, bukan, ya. Mereka menulis Alkitab itu dengan tuntunan Roh Kudus, ya. Itulah yang dimaksudkan segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya. Jadi mereka yang menulis Alkitab itu mereka menulis dengan tuntunan Roh Kudus, ya. Dan manfaatnya untuk apa? Untuk mengajar. Jadi saat anak-anak membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, anak-anak diajar, ya. Diajar untuk apa? Anak-anak tahu melakukan perbuatan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan mau, ya. Dan untuk menyatakan kesalahan, ya. Jadi mungkin anak-anak tidak tahu yang anak-anak lakukan itu salah, tapi saat anak-anak mendengar firman Tuhan, saat anak-anak membaca firman Tuhan, anak-anak jadi tahu, oh iya, kemarin itu aku waktu mencontek itu, waktu aku jahat sama temanku itu ternyata salah, ya, tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Lalu untuk memperbaiki kelakuan,
Ya, setelah anak-anak tahu bahwa yang anak-anak lakukan itu salah, anak-anak memperbaiki kelakuan anak-anak tidak lagi melakukannya, ya. Dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Jadi melalui membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, anak-anak dididik untuk melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan kemauan Tuhan. Sehingga anak-anak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak, baik anak-anak di sekolah, di rumah, di lingkungan permainan anak-anak, dimanapun anak-anak berada. Ya, lalu kita baca lagi ya, bukan cuma itu saja, kita baca lagi apa gunanya anak-anak belajar mengenal firman Tuhan. Kita baca di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, segala sesuatu yang ditulis dahulu. Apa yang ditulis dahulu? Yaitu Alkitab kita, ya, firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ditulis itu juga bisa menjadi pengharapan bagi kita, penghiburan bagi kita anak-anak semua. Ya, jadi itulah gunanya anak-anak belajar mengenal firman Tuhan setiap hari. Saat anak-anak di rumah, anak-anak rajin membaca, dan saat beribadah sekolah minggu juga anak-anak mengikuti membaca firman Tuhan. Ya, supaya anak-anak dari hari ke hari, anak-anak boleh melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, mari kita tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan anak-anak-Mu ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada saat mereka mendengarkan firman-Mu ini, supaya mereka dari hari ke hari boleh lebih lagi rindu untuk mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu melalui membaca firman Tuhan. Gerakkan hati mereka Tuhan, untuk mereka boleh lebih lagi mencintai firman-Mu, dan bukan hanya membaca, mengenal, tapi mereka juga boleh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.